Di video kali ini gue ketemu sama Mas Ibnu dan Mas Albar, lulusan dari Akademi Perhotelan yang jualan nasi goreng di CFD Bekasi. Cuman jualan 1,5 jam, cuman udah habis 100 porsi nasi goreng. Gimana nggak menarik? Dia kasih nama usahanya nasi goreng hotel, tapi harganya cuma 10.000 guys. Tonton video sampai habis nih Pak. Subscribe channel Bungkus, enjoy the video. Halo YouTube, let's go Aranit. Balik lagi di channel Bungkus yang bangga makanan Indonesia. Gila, sekali-sekalinya gue niatin ke Car Free Day Bekasi. Ini hari ini gue mau ke jajanan yang salah satu dari ratusan jajanan yang ada CFD Bekasi, nasi goreng hotel. Pagi-pagi jualan nasi goreng agak nggak umum ya. Yeah. Tapi let's go. Yuk. Subscribe boleh ya? Boleh. Boleh. Apa kabar kalian semua? Seperti yang gue bilang, gue tadi lagi di CFD Bekasi. Gue nyuruh Yudis minggu pagi di saat kita syuting di CFD Bekasi. Kan dari mana, Dis? Lampu merah apartemen Central Park, Central Point sampai Sumarekon ke sana lagi. Ya. Tempatnya ini kalau misalnya kalian mau cari patokan, sebelum flyover Sumarekon ada Plang Kota Bekasi, lo belok kiri. Ada di taman ini ya, Dis ya. Ya. Ini dia nasi goreng hotel, rasa enak, bikin kenyang, harga cuma 10.000. Nah, kenapa gue bisa kesini? Karena gue kemarin nemu dari channel, gue harus kasih kredit ke orang ini. Ini nama channelnya Kuliner Lapar, pemuda cerdas, untung bersih 600.000 sekali jualan, lulusan koki hotel, buka usaha kaki 5. Keren banget. Buat kalian nonton ini, tolongin gue komen ke channel Kuliner Lapar, linknya akan gue taruh di deskripsi. Kalian boleh komen ke videonya dia, wakilin gue ngomong terima kasih sama dia. Tapi gue ngomong terima kasihnya langsung di video gini ya, boleh. Semoga lo nonton video gue, makasih banyak, gue kesini karena video lo. Waduh, kosong bro. Ini Mas Ibnu ya Mas ya? Apa kabar Mas? Sehat Mas. Keren Gimana banget Mas. kabarnya? Alhamdulillah. Masih mau cerita dikit dong. Sekarang FD masih 2 jam lagi sampai jam 10 kan? Sampai jam 9. Oh 9. Ini jam 8 udah habis. Ini ready dan preparationnya dari jam berapa nih Mas kira-kira? Kita datang sih jam 5. Kita nurunin barang dulu, Oke. setup segala macem, jam 6 udah siap. Nah jualan di CFD kayak gini emang udah lama apa baru semenjak CFD Bekasi ini akhirnya ada lagi? Sejak yang akhirnya ada lagi setelah corona tuh. Kemarin bulan November baru mulai. Oke, akhirnya kenapa mau jualan nasi goreng di CFD Mas? Kalau buat orang jajan nasi goreng tuh nggak umum. Iya. Biasanya malam. Kenapa nasi goreng dan nasi goreng hotel lagi namanya? Kayaknya cuma di hotel gitu bisa sarapan nasi goreng. Bener. Karena di hotel kan biasanya lauknya banyak tuh. Iya. Ada nasi goreng segala macem. Iya. Cuma ketemu nasi goreng cuma di hotel aja kan. Nah, Kayak oke. di tempat lain yang ngejual pinggir jalan kan nggak ada. Berdasarkan ide itu terus Mas langsung jualan nasi goreng. Iya. Ini kan bawa hotel nih. Ada pengalaman kerja di hotel atau memang background pendidikannya ada hubungan hotel? Oh Iya, gitu. Pas kuliah. Oh pas kuliah. perhotelan. Mas boleh lihat nasi gorengnya kayak gimana nggak? Tapi habis nih Mas. Udah habis nggak apa-apa. Bawanya 2 kayak gini aja. Bawa sama Tapi satu yang alhamdulillah. besar kayak gitu. Oh satu yang besar Ini ini. 60, ini 30. Ini lo masak dari jam berapa Mas? Dari jam setengah 3 kita menu baru juga Ini nih, apa nih, kue Mas? tiaw goreng. Oh kue tiaw goreng. Ini Gua baru nyoba ya? sebulanan. Oh boleh. Nyobain nanti ya. Boleh. Kue tiaw ini limited 20 porsian ya kali? Iya, 20 sampai 30 lah. Lo abis secepat ini dan rata-rata orang nyampein ke lo nggak pendapat mereka gimana soal nasi goreng lo? Ya mereka sih banyak yang bilang kok kepikiran gitu jual nasi goreng pagi-pagi. Terus Nah. untuk masalah rasa, harga ya kan balik ke masing-masing ya. Cuma Bener. mungkin kalau dibilang sesuai harga, mungkin banyak yang komennya kayak gitu ya. Lo jual 10.000 nih. 10.000 nasinya aja, acar, bawang goreng, saus boleh ambil bebas. Nah kalau lauk-laukan lagi ini nugget berapa nih nugget? Nugget 5.000 3 piece, telur 5.000 juga. 5.000 satu ya. Ah. Sama ini ada katsu. Katsunya berapa? 8.000. Ini yang gue lihat dari video itu, lu bikin sendiri katsunya Mas? Iya, bikin sendiri. Dari dada ayam. Iya, dada Sama ayam. lo tepung roti segala macam. Iya. Berarti jam 3 subuh tuh nyiapin semuanya Iya, ya. Mas. Gue punya pertanyaan lagi buat lo nih. Dengan lo sekarang ternyata jualan alhamdulillah selancar dan sesukses ini. 2 jam udah habis. ya Allah, amin. Nggak ada niat kira-kira dikembangin lagi mungkin bisa jualan tiap hari di mana? Oh, iya. Atau lo bawa momen aja karena CFD nih orang-orang jadi Kepikiran sih, cuman saya sih ngerasanya takutnya belum konsisten ya. Dari mulai rasa, packaging segala macam takutnya belum konsisten gitu. Jadi konsisten di sini dulu, nanti lihat komen orang-orang gimana. Kalau komennya positif terus ya nanti kita buka. Ya udah kalau gitu Mas, langsung cobain aja deh Mas Boleh, kalau boleh, gitu. boleh. Ini tadi udah saya siapin Mas. Alhamdulillah. Ini katsunya, telur mata sapi, telur dadar dan omelet. Ada nugget sosis, mau nasi sama kue tiaw kalau masih ada nih. Masih ada.
mulai dari menu barunya dulu, kue tiao. Menu baru 2 minggu, dari cuma jual nasi goreng doang, akhirnya nambah kue tiao lagi. Gue dapat lauk disisain yang batis, udah kesini. Cuman sebenarnya ini kan ada sosis, ada telur. Kalau sosisnya habis, kebetulan sebelahnya ibunya jualan sosis ya Bu ya. Enak juga nih, dimakan pakai nasi goreng. Sosisnya berapaan Bu? 10 ribuan, gede-gede, cakep. Yuk, kita cobain dulu. Selain kue tiao, ada togenya, ada kolnya juga. Segini 10 ribu guys, murah dan banyak. Oh, ada sawi juga. 1, 2, 3. Yuk, bismillah. Kue taunya standar resto. Gue berasa sensasi burn dari woknya. Pas masnya lagi masak tuh berasa banget di kue tiaonya. Yang mana gue suka banget. Ya makan kue tiao ala-ala Chinese food dan hotel-hotel biasanya kayak gini nih. Gokil masih penuh. Nih. Tapi karena Mas Ibnu udah nyetok banyak dari rumah, kayak lu Sarman di hotel lah, lu nggak bisa minta lebih pedas atau nggak pedas, ya udah defaultnya kayak gini, gurih, manis. Cuman kalau mau pedas, Mas Ibnu ngasih saus yang bisa kalian nambah, katanya sepuasnya. Cuman kayak gua nggak butuh saus. Gue dengar suara-suara di kepala nih, kayak harus pedas deh, ya. Oke, sebelum kalian komen gue udah tahu. Sebagai kompensasi kemarin lo nonton video mie jebeo gue dan gue nggak pakai level 5. Cuman worry not my friend, kita akan balik lagi ke mie jebeo Jakarta Timur untuk part 2. Gue akan makan level terpedasnya, kalian tunggu aja nanti videonya. Nih, cabai rawit ya guys ya. Yuk. Biasa aja. Easy peasy. Untuk 10.000 ini worth it, untuk 10.000 ini hancur. Oh, chef di Bekasi sampai jam 9 ya? Iya. Gue nggak pernah. Baru tahu kali kesini gue. Tapi chef di Jakarta lu pernah? Nggak pernah juga. Gue nggak pernah CFD. Gila lu. Kurang pagi lu anaknya tadi. Tadi Yudis lihat Pak Ridwan Kamil naik kuda di sini. Udah gue storyin juga kayaknya dah. Oh iya. Dan ternyata Pak RK tinggal di Bekasi ya? Ada rumah di Bekasi ya? Ada lah. Ada ya? Masih ada rumah dinasnya. Kalian gue beliau nggak ada di Bandung. Halo Pak Ridwan Kamil. Salam kenal Pak. Next, this is the main event. Karena gue makan nasi goreng hotel, ngomongnya bahasa Inggris. Wow, 10.000. Cuman ini nasinya aja. Ini banyak add-ons-nya yang gue tambah sendiri. Katsu 6.000, nugget 3 5.000, telur 5.000. Bisa 3 macam. Ada telur ceplok, ada omelet, ada tadi telur dadar. Kita coba nasi gorengnya dulu. Nah, udah gue taburin bawang goreng dan ada acar yang bisa kalian bebas ambil sendiri. Yuk. Nasi goreng hotel sih, persis. Karakternya agak-agak nasi goreng Chinese food, cuma dia bikin yang emang cocok sama selera semua orang. Nggak pedas, gurih, dan ada manis sedikit. Bersama kayak nasi goreng yang gue makan pas di nasi goreng Katsu Maranatha, boy. Nugget. Cabai rawit ya guys ya, abadikan deh momen ini guys. Katsu. Jadi untuk efisiensi dan supaya flow ngelayanin lebih cepat, jadi nasi udah goreng semuanya langsung sabrek. Jadi kalau misalnya mau di-serve, tinggal di serving aja. Makanya datang setengah 8, jam 8 lo nggak bisa expect lauk-lauknya masih panas dan garing. Udah syukur lauknya masih ada. Iya nggak boy? Iya boy. Yoi boy. Jalan sih bro. Mau mana ya? Mau mana? Oh mana? Oke. Nak. Ya. Makan guys, enak guys, mantap guys. Dengan kualitas seperti ini, atau Mas Ibnu memutuskan untuk usaha di luar CFD, harus lebih enak sih. Karena waktunya lebih fleksibel, dari kejar-kejar waktu terbatas karena CFD cuma 2 jam, jadi mungkin bisa dapat nasi goreng lebih panas dan lauk yang lebih panas lagi. Cuman ini karena CFD, untuk 10.000 dan lauk murah, ini gokil. Wow.
Telurnya kalau masih panas enak banget sih. Walaupun ya dia nggak terlalu ngasih banyak garam. Tapi ini gue suka pasti teksturnya pas panas enak banget pas ini. Waktunya kita bayar. Mas Ibnu dan Mas Albar. Tadi gue makan kue tiaw 1 10.000, nasi goreng 1 10.000 20.000. Terus gue tadi pakai nugget 5.000, dapat 3 5.000 sama telurnya tadi gue 3 ya. 15.000 20. Sosisnya satu berapa? Sosisnya 1 6.000. 12.000, 32 tambah 20, 52. Yudis juga tadi bungkus. Kue tiaw apa nasi goreng tadi tuh? Kue tiaw 60. Sama dia tadi berapa telurnya 2 sama nuggetnya 1. Pusing-pusing itu ngapain, Mas? Monggo diterima Mas Ibnu. Ya pokoknya nggak sampai cepet tapi cepet aja. Udah santai, biarin. Sama-sama Mas Ibnu. Amin. Buat Mas Ibnu juga. Ini benar-benar nasi goreng standar hotel dengan harga 10.000. Habis Pak. 7:30 udah habis ini Pak. Keren Pak. Semoga makin sukses dan rencana kedepannya Mas Ibnu apapun yang mau direncanakan untuk perkembangan nasi goreng hotel dilancarin ya Mas ya. Dan bisa memperhatikan kualitas walaupun dengan harga 10.000 dengan porsi yang kenyang. Oke, Mas Ibnu, gue pamit dulu. Thank you banget, makasih udah mau nyesain buat gue tadi. Untuk Yudis datang duluan, gue nggak punya nomor teleponnya guys. Cuman karena video ini kalian juga bisa ngubungin Mas Ibnu karena Mas Ibnu nerima pesanan untuk acara apapun acaranya, arisan, tunangan, prasmanan, nasi box, acara kantor. Untuk sekarang sampai nanti kalian nonton video ini, Mas Ibnu bakal terus ada di CFD Kota Bekasi. Pokoknya taman dan tulisan Kota Bekasi gede-gede sebelum flyover Sumarekon ya Mas ya. Belok kiri itu gampang banget dicari. Cari aja spanduk nasi goreng hotel. Gue pamit dulu Mas Albar, Mas Ibnu. Jadi tadi di awal video gue sempat bilang gue kesini karena gue nonton videonya kuliner lapar. Ternyata begitu gue kelar makan, gue ketemu orang ya, ketemu channel ya kesini lagi. Bro, nama lu siapa bro? Diki. Diki apa? Rakina Bang. Ada Diki, ada Rakina. Udah lama lo nge-YouTube? Ada 2 tahunan. Mantap, 2 tahun. Jadi kuliner lo sekitar apa aja nih? Kuliner Jabodetabek, ya kebanyakan sih Bekasi. Lo juga ada TikTok? Ada. Instagram juga ada? Ada. Kuliner lapar sama namanya? Sama kuliner lapar juga. Boleh disupport, linknya kan gue taruh di bawah. Silakan kalian mampir ke channelnya mereka karena ini mereka dapat jajanan-jajanan unik kayak punya Mas Ibnu dan masih banyak lagi video-video mereka yang belum gue lihat juga. Siapa tahu gue dapat ide dari mereka juga. Kalian bisa lihat dan support channelnya karena nggak kalah menarik kulinernya. Thank you bro, sukses selalu. Makasih banyak Makasih Bang. atas sarannya, atas informasinya. Semoga kedepannya gue bisa dapat inspirasi dari lokasi-lokasi yang lo datengin, kita bisa ngobrol bareng lagi. Makasih. Mantap bro. Terima kasih banyak temen gue makan kali ini. Kalau kalian suka video tolong share di sosial media kalian. Kalau ke CFD Bekasi jangan lupa makan di nasi goreng hotel karena benar-benar kualitas hotel dengan harga 10.000 udah kenyang dengan add-ons atau lauk-lauk yang harganya nggak kalah murah sama jajanan-jajanan yang ada di sekitar CFD. Subscribe channel Bungkus, gue upload rutin 3 kali seminggu setiap hari Selasa, di Kamis hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Follow Instagram di @bungkusofficial. Boleh support gue di TikTok juga di @bungkusnetwork. 1, 2, 3 please. Oh iya, kalau kalian punya rekomendasi kuliner yang menarik boleh komen di bawah atau DM ke Instagram Yudis @yudis_utm. Kalau kalian balas sama Yudis boleh dicek second akun Yudis di @pakditun_kamelnya kuda.